SMA Negeri 1 Amuntai, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Perkenalkan, saya Anita Rusparina. Saya Rahmawati. Dan saya Aulia Maftuha. Pada hari ini kami akan mempraktekkan coaching secara bergantian sebagai observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Jadi hari ini Bu kita akan sedikit berbincang-bincang ya Bu terkait nanti Ibu akan melaksanakan proses coaching. Jadi hari ini di sini saya sebagai observer, saya ingin mendiskusikan beberapa hal lah terhadap Ibu ya Bu ya. Oke, jadi yang pertama itu nanti sebelum saya mengamati di proses coaching Ibu, saya itu ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu Bu. Ya, baik. Adapun rubriknya itu adalah nanti saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur kita, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana nanti Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coaching. Dan juga yang ketiga adalah saya akan mengamati bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Jadi seperti itu Bu. Baik Ibu, baik. Dan juga nanti juga saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching Ibu. Jadi untuk prinsip coachingnya itu seperti yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya, baik Ibu, siap-siap. Oke, nah yang berikutnya Bu nih, sebelum nanti Ibu lanjut ke kegiatan coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Iya, silakan Ibu. Ya, jadi pertanyaan pertama nih Bu, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching? Baik Ibu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti dalam kegiatan coaching ini ada 3 Ibu. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua adalah memberikan pertanyaan yang berbobot, ya, dan yang ketiga itu adalah mendengarkan aktif Ibu. Jadi ada 3 kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan terhadap coach saya, seperti itu Ibu. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu Bu, dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira nih yang mana sih kompetensi yang ingin lebih spesifik gitu Ibu kembangkan? Oke, baik. Dari 3 kompetensi tadi itu Bu, menurut saya yang nantinya akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2. Yang pertama adalah saya akan mengajukan atau memberikan pertanyaan yang berbobot, itu yang pertama ya Bu ya. Dan yang kedua itu adalah saya akan mendengarkan secara aktif Bu, seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Jadi untuk lebih spesifiknya Ibu ingin 2 kompetensi saja begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Kemudian yang berikutnya adalah Bu terkait dengan indikator Bu. Iya. Jadi nanti pada saat coaching indikator seperti apa yang Ibu harapkan gitu? Adapun indikator yang saya harapkan itu adalah saya menginginkan si coach ini bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri Bu. Oh, jadi begitu ya Bu ya? Iya. Baik, ini kita udah di ujung sesi nih Bu. Iya Bu. Jadi nanti saya akan mengamati proses coaching Ibu. Tapi nanti Bu setelah proses coaching selesai, nanti kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Iya. Kita akan membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching nanti di percakapan pasca observasi. Iya. Bisa Bu ya? Iya, insya Allah Bu, bisa Bu. Oke, kalau begitu silakan Ibu langsung melakukan coachingnya dengan coach Ibu. Semoga lancar dan semoga berhasil ya Bu ya. Iya, amin. Terima kasih juga Ibu. Iya, sama-sama. Oke, assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rahma. Salam Bu Aulia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Aulia sehat? Alhamdulillah sehat. Gini Bu, dengar-dengar katanya Ibu ada yang mau ditanyakan sama saya. Betul Bu. Jadi saya ini ingin curhat nih sama Bu Aulia. Curhat yang mau diceritakan. Oke. Silakan Ibu. Apa yang ingin Ibu ceritakan nih kepada saya? Jadi ini tentang pembelajaran di kelas saya ini Bu ya. Iya. Saya kan ngajar matematika nih. Iya. Semester ini kan saya kena kelas 11 nih. Ngajar matematika lanjut. Nah, jadi permasalahan saya itu di kelas 11 4. Iya. Jadi ketika suatu metode itu berhasil di kelas yang lain, nah di kelas 11 4 ini saya bingung. Saya sudah melakukan berbagai cara, seperti tidak berhasil ini Bu. Jadi saya kesulitan melakukan pembelajaran di kelas 11 4. Demikian Bu.
Oh, jadi kalau boleh saya ambil benang merahnya nih Bu ya. Jadi Ibu Rahma ini sepertinya mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran di kelas 11-4 seperti itu ya Bu ya. Betul, Bu. Kalau misalnya di kelas 11-11 lainnya berhasil, kalau di kelas 11-4 kurang berhasil. Iya, betul sekali, Bu. Iya, oke. Baik Ibu, saya ingin bertanya lagi nih sama Ibu Rahma. Apa yang membuat Ibu mengatakan demikian Ibu terhadap 11-4? Nah itu Bu, dari segi penguasaannya, kemudian dari penguasaannya kurang Bu ya dibandingkan kelas yang lain. Kemudian dari sikapnya itu mereka tuh seperti ogah gitu Bu, belajar matematika. Demikian Jadi seperti itu ya Bu ya, mereka ogah-ogahan gitu Iya. ya, dia belajar. Oke, baik Ibu. Dari pembicaraan kita kali ini nih, menurut Ibu Rahma, apa yang ingin Ibu Rahma capai nih dari pembicaraan kita ini? yang jelas maunya perubahan Bu, ke arah yang lebih baik. Oh, Saya harap iya. nanti sikap mereka, perilakunya bisa menyenangi matematika. Kemudian penguasaan materinya juga saya harap bisa lebih baik lah daripada yang sebelumnya ini. Oke, baik Ibu. Berarti Ibu menginginkan perubahan ya Bu ya di kelas 11-4 ya Bu ya. Yang saya ingin tanyakan, perubahan seperti apa nih Bu yang ingin Ibu capai gitu loh Bu terhadap kelas 11-4 ini? Ya itu tadi Bu, sikapnya saya harap dia bisa menyenangi matematika gitu. Kemudian saya harap penguasaannya itu ya supaya bisa di atas KKM gitu Bu ya. Iya. Baik, kalau boleh nih Bu ya, saya membandingkan dengan kelas 11 yang lainnya nih Bu. Kira-kira nih Bu, kelas 11-4 ini dari skala 1 sampai 10 ya Bu ya. Kira-kira kualitas pembelajaran di kelas 11-4 ini berada di skala berapa Bu? Sepertinya masih di angka 4 Ibu ya. Yang keempat ya Iya. Bu ya. Oke. Nah, Ibu menginginkan skala berapa Bu? Untuk kelas 11-4? Skala 7 ya Bu ya. Kelas Skala 7. Oh, skala 7 enggak skala 10 nih Bu. Tinggian Bu. Iya, Karena kan oke. kemampuan awal mereka juga kayaknya masih kurang di kelas itu. Oke, iya. Ada Bu ya. Iya, oke, baik. Jadi Ibu menginginkan di kelas 11-4 ini mencapai skala 7 ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, untuk mencapai ke skala 7, apa yang akan Ibu lakukan Ibu terhadap kelas tersebut? Mungkin begini Bu ya, saya sudah memikirkan ini Iya, berbagai cara. Mungkin supaya mereka senang dulu ya. Iya. Supaya mengubah image mereka bahwa matematika itu sulit lah, membosankan lah. Jadi kita bikin gembira dulu nih Iya. ketika pembelajaran. Jadi mungkin saya akan mengirimkan permainan-permainan lah atau semacam ice breaking lah ya dalam Iya, pembelajaran. Mungkin begitu Bu ya. Saya harap mereka bisa ya gembira dulu, happy dulu lah ketika belajar matematika ini. Oh begitu. Jadi Ibu pengennya diselipkan pembelajaran Ibu ice breaking biar mereka itu senang, gembira, sehingga betul. mindset mereka berubah seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada cara lain Ibu selain itu menurut Ibu? Mungkin saya harus berusaha ini Bu, memenuhi kebutuhan belajar anak kelas 11-4 ini. Oh Mungkin seperti kita itu. lihat dulu kesiapan belajarnya seperti apa, kemudian profilnya, kemudian minatnya, dengan harapan nanti mereka supaya lebih mudah lah belajar matematika. Jadi rencananya saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi Bu di kelas 11-4 ini. Wow, bagus itu Bu. Iya. Iya, artinya nanti Ibu juga akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, supaya bisa memenuhi kebutuhan belajar mereka ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Nah, menurut saya nih Bu, atau saya ingin bertanya lagi nih Bu, dari sekian banyak rencana yang Ibu paparkan, kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih Bu dalam merealisasikan rencana Ibu ini? Jelas perlu sarana ini bukan kita untuk aslikin kan kita perlu musik nih, Iya, iya. sound system, Iya. atau memutarkan video kita perlu LCD juga, Iya. kemudian perlu WiFi juga. Ya mungkin lah saya koordinasi dengan Wakasek sarana prasarana ini Bu. Oh iya, berarti Ibu juga nanti akan berhubungan juga ya dengan Wakasek Sarkras ya Bu ya, Iya, betul. supaya bisa menunjang kegiatan pembelajaran yang dilakukan ya di kelas 11-4. Oke, kira-kira kapan nih? Saya sebelum nanya kapan nih Bu, saya bertanya lagi nih Bu. Dari sekian banyak rencana yang Ibu lakukan nih Bu, rencana yang mana dulu nih yang ingin Ibu dahulukan? Ya mungkin yang bisa cepat itu yang ice breaking ini Bu, permainan itu. Oh, jadi Itu dulu nih. itu dulu ya Bu Iya. ya. Kapan nih kira-kira Ibu akan melakukannya?
cepatnya Bu, lebih cepat lebih baik. Oh, seperti itu ya Bu. Iya. Lebih cepat lebih baik. Mantap Ibu Rahma. Oke, berarti Ibu akan secepatnya melakukan pembelajaran di kelas 11.4 supaya ada perubahan yang cepat ya Bu ya di kelas 11.4. Amin. Iya, oke. Baik Ibu, saya menanyakan lagi nih Bu, kira-kira nih Bu, komitmen yang seperti apa yang ingin Ibu capai supaya bisa merealisasikan rencana Ibu nih? Ya, segera melakukan ini Bu. Oh, berarti komitmennya segera ya, nih Bu ya? segera nih. Kita menyiapkan untuk SWK, kemudian menyiapkan perangkat pembelajaran juga untuk pembelajaran berdiferensiasi. Mantap Bu. Jadi Ibu komitmennya segera dan secepatnya seperti itu betul, ya Bu Bu. ya. Oke, baik nih Bu. Nah, menurut pendapat Ibu nih, dari hasil percakapan kita kali ini apa yang Ibu dapatkan Ibu? Ya, saya mendapatkan gambaran nih Bu Aulia, apa yang harus saya lakukan nih di kelas 11.4 ini. Jadi saya akan melakukan tadi switching atau permainan, kemudian saya juga akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11.4 ini. Oh, begitu. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah Bu, mendapatkan pencerahan ini. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah mendapatkan gambaran ya Bu ya tentang apa yang Ibu rasakan. Ibu sudah menemukan sendiri nih Bu ya, berarti solusi-solusi yang Ibu alami ya Bu ya. Iya. Dari masalah yang Ibu alami. Oke Ibu, menurut saya mungkin cukup sampai di sini ya Bu ya. Kegiatan bincang-bincang kita dulu Bu. Kebetulan nanti jam 9 saya ada masuk di kelas ya Bu ya. Saya berharap semoga Ibu Rahma nanti berhasil Bu dalam melaksanakan kegiatan rencana aksi Ibu di kelas 11.4. Dan jangan lupa nih Bu, saya juga pengen mendengar lebih lanjut nih ceritanya. Apakah sudah berhasil atau belum nih? Siap. Oke, saya siap dihubungi Ibu Rahma kembali ya Bu ya. Siap. Oke, terima kasih banyak Ibu Rahma. Ya, sama-sama Bu Aulia. Iya, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, assalamualaikum Ibu. Salam Ibu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik kabar saya. Alhamdulillah. Jadi Ibu sudah selesai melaksanakan coaching ya Bu ya? Iya, alhamdulillah Bu, saya sudah selesai melaksanakan kegiatan coaching dengan teman saya Bu. Iya, alhamdulillah lancar Bu ya. Alhamdulillah lancar Bu ya. Oke, nah baik Ibu. Jadi karena Ibu sudah selesai melaksanakan coaching, jadi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini adalah merupakan pembicaraan pasca observasi Bu setelah Ibu melaksanakan coaching. Iya, baik Ibu, baik. Oke, jadi ini pertanyaan yang pertama Bu ya. Iya. Kira-kira nih, bagaimana Ibu menilai performa Ibu terkait dengan kompetensi coaching setelah Ibu melaksanakan proses coaching dengan si coach Bu? Baik Ibu, setelah saya melakukan kegiatan coaching tadi dan saya menilai diri saya sendiri, menurut pendapat saya nih Bu ya, jadi saya merasa sudah melaksanakan atau melakukan kegiatan berdasarkan alur tirta Ibu. Jadi dari mulai saya menentukan tujuan atau menanyakan tujuan, kemudian yang keduanya itu adalah identifikasi masalah, kemudian yang ketiganya itu adalah rencana aksi dan tanggung jawab Ibu. Seperti itu Ibu, menurut pendapat saya. Oke, baik Ibu. Jadi menurut Ibu sudah melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta Bu ya, gitu ya? Iya, menurut saya seperti itu Ibu. Oke, baik. Nah sekarang Ibu, bolehkah saya menyampaikan sedikit nih Bu tentang hasil pengamatan saya terhadap coaching yang Ibu lakukan? Iya, silakan. Oke, baik Ibu. Jadi dari hasil pengamatan saya Bu ya, proses coaching berjalan dengan lancar antara Ibu dengan si coaching. Kemudian juga di sana alur kita sudah berjalan sesuai dengan alurnya. Kemudian juga Ibu sudah berusaha menggali si coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Dan juga saya lihat si coachingnya merespon seperti tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu. Dan juga saya lihat di sini prinsip coachingnya juga sudah ada Bu. Iya. Ya, jadi alhamdulillah Bu ya, menurut pengamatan saya itu sudah berjalan dengan bagus, dengan lancar, sesuai dengan alur tirta dan juga sesuai dengan prinsip coaching yang ada. Iya, alhamdulillah Ibu. Oke, nah sekarang nih setelah mendengarkan hasil dari pengamatan saya, bagaimana menurut Ibu? Setelah mendengar hasil dari pemaparan Ibu tentang yang pengamatan Ibu tentang kegiatan coaching yang barusan saya lakukan itu tadi, jujur saya senang sekali Bu. Ternyata apa yang saya lakukan ternyata sudah sesuai dengan alur tirta Bu, seperti itu. Tapi saya merasa apa ya,
merasa mungkin masih ada kekurangan atau mungkin perlu latihan lagi, sehingga saya bisa terbiasa nantinya Bu untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lainnya. Mungkin seperti itu Bu. Oke, baik Ibu. Nah, sekarang nih Bu ya, setelah selesai nih, hampir sudah selesai proses coachingnya, kemudian adakah rencana tindak lanjut Ibu untuk kedepannya gitu? Rencana tindak lanjut saya tentu pastinya ada ya Bu ya. Jadi rencana saya ke depannya, saya itu akan terus berlatih Bu, terus berlatih melakukan kegiatan coaching Ibu, supaya nanti saya terbiasa untuk bisa menggali atau mengeksplor ide-ide dari si coachingnya itu Bu, sehingga si coaching tersebut bisa menyelesaikan masalah seperti itu Bu yang dihadapinya. Kemudian yang kedua itu saya itu harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu terhadap si coaching Bu, sehingga mereka merasa terpancing dan bisa mengeksplor kemampuan si coaching Bu, seperti itu. Oke, luar biasa Ibu. Jadi rencana tindak lanjut Ibu adalah Ibu akan terus berlatih nih Bu ya, supaya nanti istilahnya itu sudah lihai atau expert lah Bu ya, dalam mengcoach rekan-rekan sejawat pada nantinya ya Bu ya. Iya. Nah Ibu, ini kita sudah berada di akhir sesi Ibu. Jadi ada lagi yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri sesi ini? Tidak ada Bu, menurut saya sudah cukup Bu. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Jadi kita akhiri saja untuk percakapan pasca observasi kita ini ya Bu. Baik, Iya, semoga tetap semangat terus ya Bu ya dalam belajar dan pelatih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.